Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita jumpa lagi. Puji Tuhan, saya tetap selalu berdoa untuk Bapak Ibu semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kembali apabila bisa mendengarkan firman Tuhan, diajar dengan kebenaran firman Tuhan, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali dikuatkan dengan firman-Mu, untuk boleh kami setia dalam penyertaan-Mu, setia dalam kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini tema khotbah saya adalah janganlah sampai kita menggugat Tuhan. Janganlah sampai kita menggugat Tuhan. Mengapa tema ini saya buat Bapak Ibu dalam khotbah saya adalah karena seringkali saya mendengar keluhan, kekecewaan dari umat Tuhan, seakan-akan mereka menggugat Tuhan, kenapa kehidupannya tidak lebih baik, kenapa penderitaan ini harus terus terjadi, mengapa doanya belum dijawab. Itu kan bentuk gugatan-gugatan kepada Tuhan. Nah, kali ini Bapak Ibu dengan tema ini, janganlah sampai kita menggugat Tuhan, karena dibalik semua kita punya keadaan, kondisi, situasi, penderitaan, dan kondisi yang kita anggap itu adalah persoalan dan masalah. Itu seharusnya kita mengerti, kita memahami kenapa penyebabnya dan karena siapa. Ini penting bagi setiap kita Bapak Ibu supaya kita tidak ke arah murtad. Beban berat apa sekarang yang sedang kita alami dan apa yang kita harapkan dari semuanya itu? Terlebih sebagai orang beriman. Iya toh? Setiap kita pastinya masing-masing mempunyai beban, persoalan yang cukup berat di dalam kehidupan ini. Bagi yang kecewa dengan apa yang dialami saat ini di dalam hidupnya, seringkali mengungkapkan perasaannya dan kekesalannya di dalam bentuk protes kepada Tuhan. Seringkali seperti itu yang saya hadapi dari jemaat Bapak Ibu. Mengapa menjadi orang Kristen hidupnya tidak menjadi lebih baik? Sekarang lebih baik atau tidak lebih baik itu di dalam hidup kita menurut ukuran apa dan ukuran siapa. Kita jangan sampai Bapak Ibu memakai ukuran kedagingan kita. Yang tidak lebih baik itu karena kita tetap miskin, karena kita tetap kondisi menderita. Jangan sampai kita tertipu dengan kondisi kedagingan kita Bapak Ibu. Jadi menurut ukuran apa dan ukuran siapa ini penting supaya kita kondisinya tidak menggugat Tuhan. Sehingga pada akhirnya lama-kelamaan menjauh dari Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan lebih percaya kepada yang bukan Tuhan. Ini banyak terjadi yang sering dialami oleh banyak orang Kristen. Jadi istilahnya ngambek, kecewa, putus asa dan menjauh daripada nilai-nilai persekutuan dengan Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu seperti ini. Jikalau itu adalah bagian dari Bapak Ibu, dengar baik khotbah saya yang selanjutnya. Jadi itu sangat ironis sebetulnya. Mengapa ada sampai sikap yang terjadi demikian mirisnya keadaan tersebut? Sebenarnya orang-orang yang sedang kecewa tersebut belum memahami atau malahan tidak memahami apa yang terjadi terhadap dirinya di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah lepas tangan dari apa yang kita alami Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu camkan itu baik-baik supaya tidak ada pikiran-pikiran yang negatif tentang Tuhan. Yang seringkali diungkapkan mengapa Tuhan sudah meninggalkan saya dan lain-lain dan sebagainya. Itu jangan sampai terjadi. Ungkapan-ungkapan yang melemahkan iman kita. Jika kita ingin selalu mencari penyebab persoalan kita dan untuk memahaminya sebagai orang beriman, hendaknya sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan saja. Jadi kita harus kembali menengok maksud dan tujuan Tuhan terhadap diri kita yang Tuhan sudah berikan dalam bentuk kasih karunia itu untuk keselamatan kita. Jadi dalam kerangka seperti itulah kita bisa mengerti akan nilai persoalan kita yang kita alami. Jadi mulai dari sekarang setiap permasalahan kita hendaknya selalu dihubungkan dengan maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya
daripada kecewa sedemikian rupa. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita tidak boleh menggugat Tuhan? Karena adanya tempaan dari Tuhan. Adanya tempaan dari Tuhan. Ibrani 12 ayat 5 sampai 12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka tidak hormat dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mempencemarkan banyak orang. Pastikan bahwa Bapak Ibu, penderitaan kita oleh karena ganjaran dari Tuhan, karena diajar oleh Tuhan sebagai Bapa dari segala roh, yang mana untuk kebaikan kita, untuk kekudusan kita, untuk kemurnian iman kita, agar kita mengerti bahwa sekalipun kita dalam kasih karunia pasti ada hajaran dari Tuhan, karena kita bukan anak-anak gampang. Jadi saudaraku, alangkah sangat bermimpi tatkala kita menjadi Kristen tidak ada masalah. Itu mimpi buruk Bapak Ibu. Kalau kita berpikir seperti itu tidak mungkin, tidak ada masalah. Semua kita ada masalah. Tetapi Bapak Ibu, kita pastikan masalah yang kita hadapi ini adalah karena kita sedang dididik oleh Tuhan dengan hal yang baik. Untuk menjadi baik dan untuk menjadi setia dan untuk menjadi rela dalam hal ini. Jangan sampai kita malah bersungut-sungut Bapak Ibu. Sebetulnya banyak orang Kristen masih menjalankan nilai egoisnya. Jadi ukuran-ukuran dipakai adalah ukuran-ukuran kedagingannya, bukan ukuran Tuhan. Bukan mengerti akan maksud Tuhan, bukan mengerti akan tujuan Tuhan dan menyelamatkan kita. Sehingga pada akhirnya sebagaimana anak-anak duniawi, sehingga pada akhirnya tatkala kita menderita, tatkala kita mengalami persoalan masalah, yang keluar sungutan, bukan yang keluar ucapan syukur Bapak Ibu. Jadi firman ini sudah jelas menyatakan bahwa setiap kita sebagai anak-anak Tuhan ada ajaran, ada ganjaran dari Tuhan. Ada satu nilai didikan Bapak Ibu supaya kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan, agar kita tetap terarah kepada nilai kemuliaan Tuhan, bukannya kepada nilai-nilai keduniawian Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mulai saat ini saudaraku, pada saat engkau menderita jangan sampai menyalahkan Tuhan, itu salah besar. Jadi di sini jelas Bapak Ibu bahwa Tuhan mendidik kita dengan baik itu ditempa kita supaya menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tahan uji dan orang yang mengerti bahwa tujuan dalam penderitaan kita ini adalah bagi Tuhan, adalah untuk kemuliaannya. Ya kan saudaraku. Jadi karena itu jangan menganggap enteng akan nasihat dan yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Ya kan, karena itu Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, Bapa kita akan mendidik baik dalam hal ini. Sudah barang tentu memang mendatangkan duka cita, tetapi di balik itu ada sukacita yang akan menghasilkan satu nilai pertobatan Bapak Ibu. Amin saudaraku. Jadi di setiap kita jangan sampai ada sungut-sungut lagi.
apalagi sampai menggugat Tuhan, karena ada tempaan dari Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, tidak akan pernah terjadi sebuah nilai keadaan tanpa seizin Tuhan. Kalau itu Tuhan izinkan supaya kita didewasakan, supaya kita bertambah mengerti akan maksud Tuhan, bertambah setia dengan hal kepada Tuhan, sehingga hidup kita adalah dibalik itu semuanya mempermuliakan Tuhan. Tidak sebagai nilai orang duniawi yang melahirkan sungutan. Jadi disinilah kita harus jujur dan terbuka terhadap diri sendiri untuk memastikan apakah permasalahan yang sedang kita hadapi tersebut adalah karena apa, dan benar-benar harus direnungkan, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai cepat-cepat menyalahkan Tuhan, jangan sampai cepat-cepat menggugat Tuhan, tidak boleh. Kita renungkan mengapa masalah ini terjadi atas diri saya. Di situ hikmat Tuhan akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Amin. Jadi di situ ada nilai tempaan dari Tuhan agar kita tetap bersandar kepada Tuhan. Agar perjalanan rohani kita tetap berada di dalam kebenaran jalan Tuhan Yesus Kristus sampai garis finish. Sebab tatkala kita ada masalah bukanlah bertanda bahwa Tuhan lepas tangan terhadap umatnya. Justru Tuhan mau kita mengerti dan akan nilai kasih karunia yang begitu besar. Tuhan tetap mengasihi kita, Bapak Ibu. Kasihnya tidak pernah bergeser. Kasihnya tidak pernah pergi dari hidup kita. Kasihnya tetap ada pada diri kita. Jadi jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita sungut-sungut. Jadi lihatlah tempaan dari Tuhan akan menghasilkan apa terhadap apa yang Dia inginkan untuk kehidupan kita. Jadi di balik nilai persoalan kita ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita jangan sungut-sungut lagi. Kita adalah orang-orang yang setia. Adapun yang kedua, Bapak Ibu, adanya tumpuan dari Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu berkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjeri lelah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam roh, dalam kasih yang tidak munafik. Saya ulang, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatunya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidaklah bisa terlepas dari dan berdiri sendiri dari tumpuan penyertaan Tuhan dan maksud Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Ingat baik, kita ini sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam keseluruhan hidup kita yang dalam bentuk penderitaan itu, Bapak Ibu, adalah untuk supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Jadi kita harus memberi contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Saya juga ada masalah loh, saya juga ada hinaan loh, saya juga ada mendapatkan ketidakadilan loh, saya juga ada kelemahan loh, saya juga ada penderitaan loh, saya juga ada aniaya loh. Ya kan, bukannya malah bersungut-sungut. Nyatakan bahwa kita adalah sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan yang penuh kesabaran,
yang penuh dengan sukacita dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi apapun Bapak Ibu. Jangan sampai kita dicibir orang Bapak Ibu. Ya kan, sampai menjadi batu sandungan. Sehingga Tuhan kita lah yang dipermalukan, bukan yang dipermuliakan. Jadi kalau kita bertumpu kepada nilai kehendak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita ingat baik Bapak Ibu, setiap apapun yang kita alami, pastikan bahwa itu karena untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk mempermalukan Tuhan. Jadi hal-hal yang kita alami dalam bentuk beban berat, dalam bentuk persoalan, dalam bentuk aniaya, dalam bentuk penderitaan, itu bukan karena kita berbuat dosa, tetapi kita sedang dalam bersaksi dalam kemuliaan Tuhan. Lain perkara gitu kalau kita sedang berbuat dosa, itu upah dosa adalah maut. Tetapi kalau kita kondisinya menderita, ya kan, sebagai pelayan Tuhan, ya kita sukacita saja Bapak Ibu. Jangan lari dari kenyataan ini. Jangan lari dari keadaan ini. Kita hadapi itu supaya orang mengerti. Di dalam diri kita ada kekuatan Tuhan. Di dalam diri kita ada penghiburan dari Tuhan. Di dalam diri kita ada kasih Tuhan. Di dalam diri kita ada kesetiaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai seperti orang duniawi Bapak Ibu, ngambek dan lain-lain. Kita tidak demikian. Camkan baik-baik. Ya kan? Kemudian tanamkan di dalam diri kita, dalam iman kita, bahwa kita ini pelayan Tuhan. Bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Sebagaimana Tuhan ingin kita bertumpu kepada nilai-nilai kebenarannya. Bukan kepada nilai kebenaran orang lain atau kebenaran duniawi ataupun kebenaran filsafat-filsafat. Tapi dalam kerangka kebenaran Tuhan. Sehingga kita tidak bisa dibujuk rayu oleh yang jahat. Tidak bisa dibujuk rayu oleh nilai hawa nafsu Bapak Ibu. Kita ingat baik sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan. Itu camkan baik-baik. Itu identitas kita. Jangan luntur. Jangan sampai kita babak belur dihajar oleh nilai-nilai keduniawian Bapak Ibu. Jadilah kita setia sebagai pelayan Tuhan. Apapun yang kita alami yang terjadi, itu adalah nilai tumpuan nilai kepada Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Seharusnya di dalam penderitaan kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru malah sebaliknya kita harus mempunyai alasan yang kuat tatkala kita menderita, tetaplah untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Sebab sudah barang tentu yang namanya hidup di dunia semua orang pasti menderita. Ada amin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai jadi orang aneh menjadi Kristen. Ya kan saudaraku, tidak mau menderita Bapak Ibu. Ya kan, semua orang di dunia ini pasti menderita. Tapi kita beda, kita menderita karena kekuatan nilai Tuhan yang menopang kita, karena mempermuliakan Tuhan. Ya kan, akan tetapi penderitaan kita adalah pastinya dikarenakan pergumulan di jalan Tuhan sebagai pelayan Tuhan, bukannya karena keberdosaan kita dan menjadi batu sandungan. Makanya Tuhan tidak pernah lepas tangan terhadap umatnya yang Dia kasihi. Ada amin Bapak Ibu, jangan goyah imanmu, tetap kuat di dalam Tuhan, seberat apapun penderitaanmu. Ya kan, tetap Anda harus mempermuliakan Tuhan, tetap Anda harus banyak memenangkan jiwa-jiwa. Ada amin saudaraku. Ya kan, sebab di orang-orang sekeliling kita banyak yang lemah. Kitalah yang memberikan mereka kekuatan, bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kemudian kita beranjak kepada yang ketiga, adanya teguran Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini akan menghasilkan kematian. Saudaraku, adanya teguran Tuhan kita terima Bapak Ibu. Walaupun kita berkesan berduka cita, tetapi di situ ada menghasilkan pertobatan. Ya kan, jangan ini kita jadi kepala batu. Kita sudah bikin salah, kita sudah bikin onar, kita sudah menyalahkan firman Tuhan, kita sudah melanggar firman Tuhan. Kemudian pada saat ada ganjaran, ada teguran, kita enggak terima. Kita ini siapa? Ya kan? Seharusnya duka cita yang kita ada sekarang itu kita merefleksikan keberadaannya untuk dalam pertobatan. Kita kembali harus merenungkan kenapa saya kondisinya terjadi seperti ini. Ya kan saudaraku, supaya kita
melahirkan pertobatan. Jadi duka cita yang dari Tuhan menghasilkan pertobatan. Duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian, Bapak Ibu. Jadi teguran Tuhan, ajaran Tuhan, nasihat Tuhan, kita terima sebagai nilai berbesar hatinya kita kepada Tuhan. Ya kan? Dan makanya dari itu jangan menggugat Tuhan. Jadi saudaraku, kita jangan sampai menjadi orang yang tidak bisa diajar, tidak bisa dibentuk. Ya kan, mengalami nilai kebebalan itu berbahaya bagi kerohanian kita, Bapak Ibu. Berbahaya bagi kehidupan kekal kita. Makanya dalam teguran Tuhan ini ada bermaksud baik. Ada bermaksud itu saudara supaya kita menyadari bahwa bertobat. Kalau tidak demikian, ya kan, kita tidak mau bertobat. Syukur-syukur sebetulnya tidak ada teguran semikian menghasilkan duka cita. Tetapi saudaraku, seringkali manusia lupa bahwa kondisinya terus berbuat dosa, terus berbuat jahat, terus berbuat najis. Begitu jebret dihajar oleh nilai duka cita yang dari Tuhan, malah sungguh-sungguh sebaiknya jangan. Anda mesti refleksi kembali, kenapa saya mengalami hal ini? Dan lebih bagus bertobat, minta ampun kepada Tuhan supaya terjadi pemulihan. Supaya terjadi dalam nilai engkau mempermuliakan Tuhan yang selama ini mungkin engkau mempermalukan Tuhan. Ingat baik Bapak Ibu, hidup ini sebentar. Hidup ini saudaraku seperti uap. Apakah kita terus ingin berbuat dosa? Apakah terus kita berbuat jahat? Janganlah seperti itu ya Bapak Ibu. Tatkala ada ajaran, ada ganjaran kita untuk berkesan berduka cita, itu dari Tuhan. Itu demi kebaikan kita kok. Supaya kita bertobat. Amin saudaraku. Makanya Paulus, dia bersuka cita atas kejadian yang seakan-akan berduka cita kepada jemaat di Korintus. Tapi Paulus tahu duka cita yang mereka alami adalah menghasilkan pertobatan. Daripada mereka terhilang tiba-tiba Bapak Ibu, ya toh. Makanya di situ bukan Paulus bersorak-sorai atas duka cita orang lain, tetapi Paulus mengerti bahwa yang jemaat di Korintus alami duka cita itu adalah baik adanya sebagai nilai ajaran Tuhan, sebagai nilai hajaran Tuhan, sebagai nilai nasihat Tuhan, dan sebagai nilai teguran Tuhan. Amin saudaraku. Jadi di sini dengan adanya teguran Tuhan, Tuhan itu baik. Ya kan, bagaimana Anda mau pilih? Anda berbuat jahat, Tuhan biarkan saja. Anda berbuat najis, Tuhan biarkan saja. Tiba-tiba kau hilang binasa. Mau pilih mana ketimbang kau ditegur, diajar? Sebagai anak Bapak Ibu, kepada orang tua saya bersikap, lebih baik saya digebukin orang tua saya demi kebaikan saya. Lebih baik saya dipukul oleh orang tua saya demi kebaikan saya, daripada saya dibiarkan. Kalau saya dibiarkan sama orang tua saya, berarti orang tua saya sudah tidak sayang dengan saya. Makanya demikian pula nilai Tuhan. Kalau Bapak Ibu dibiarkan bikin dosa, dibiarkan bikin najis, tiba-tiba binasa, mau seperti itu. Jangan ya Bapak Ibu. Kalau kita ada nilai duka cita karena keberdosaan kita, kita bersyukur, kita bertobat. Amin. Supaya kita mengerti Tuhan menyayangi kita. Ya kan, Tuhan itu mengasihi kita Bapak Ibu. Supaya kita memperoleh nilai sukacita dalam pertobatan. Amin saudara. Jadi jangan sampai kita itu mengalami nilai kebebalan yang menghasilkan kebinasaan. Kita perlu mengerti akan nilai-nilai pribadi Tuhan yang begitu baik, yang begitu setia, yang begitu mengasihi kita, yang begitu melindungi kita dari nilai-nilai kejahatan dunia, dari nilai-nilai keberdosaan dunia Bapak Ibu. Amin saudaraku. Jadi setiap kita jangan sampai ada gugatan kepada Tuhan tatkala kita mengalami duka cita. Semuanya itu adalah demi kebaikan kita. Yang keempat Bapak Ibu, adanya tujuan dari Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 13 sampai 16. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Yang keempat Bapak Ibu, adanya tujuan Tuhan. Ya kan, kalau memang kita menderita adalah demi nama Tuhan, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Jangan kita sesali. Amin, saudaraku. Jadi demikian pula Rasul Paulus. Ya kan? Jadi saudaraku, bisa saja dan bisa jadi penderitaan yang kita alami dikarenakan sebagai alat pilihan Tuhan, supaya kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Paulus mengalami hal itu. Makanya Paulus, Bapak Ibu, dia tidak pernah sungguh-sungguh dalam hal kenapa dia menderita. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, sebelum Paulus bertobat, dia sering kali aniaya orang, Bapak Ibu. Ya, tetapi setelah dia bertobat, malah dia yang sering dianiaya orang. Apakah itu bukan kebalikannya? Tetapi Paulus mengerti kenapa dia dianiaya. Itu bukan karena ulahnya berdosa, tapi karena mempermuliakan nama Tuhan dan mengabarkan kabar baik, mengabarkan Injil keselamatan dari sorga. Iya kan, saudara? Kita pastikan sedemikian rupa. Jadi supaya kita hidup tidak sia-sia. Banyak orang menyia-nyiakan hidupnya, saudaraku, sehingga menderita. Menderita dalam kesia-siaan. Untuk apa kita hidup kalau demikian rupa? Iya kan, saudara? Jadi keadaan kita di dalam penderitaan semata-mata clear, yaitu tetap di dalam kesetiaan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lain perkara dengan penderitaan kita karena perbuatan dosa. Ada amin, Bapak Ibu? Jadi kita katanya menjadi saksi Tuhan, katanya mau setia dengan Tuhan. Kalau kita menderita seperti itu, ya nggak apa-apa. Seringkali banyak keluhan di jemaat. Pak Pendeta, menjadi orang Kristen susah ya naik pangkat, susah ya sebagai nilai minoritas, dianiaya. Saya bilang, kenapa kamu menyesal? Kalau menyesal ya keluar saja menjadi orang Kristen, ya kan? Mengikuti apa kata hatimu, mengikuti apa kata kedaginganmu. Jangan menyesal, Bapak Ibu. Memang kita sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang teraniaya, tetapi sebagai nilai orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Lihat reaksi Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Itu sikap Rasul Paulus, yang mana memang dikhususkan untuk mempermuliakan Tuhan, dan tujuannya adalah dia boleh menderita demi nama Tuhannya yang dia sembah. Ya kan, saudaraku, pastikan penderitaan kita dalam kondisi koridor tersebut. Sekali lagi saya bicara, kalau penderitaan kita karena berbuat dosa, itu lain perkara, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah bisa memastikan bahwa kita menderita oleh karena Tuhan, pastinya tidak ada sungutan sebagai orang beriman. Tapi malah ada lebih bersemangat kita melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Tatkala kita dianiaya, kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tatkala kita diperlakukan tidak adil, kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Biarkan saja Tuhan pembela kita yang setia dan adil. Amin, saudaraku. Jangan lemah, jangan lelah. Maju terus, saudaraku. Pantang mundur untuk setia kepada nilai Tuhan. Beban beratmu adalah Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Kalau Tuhan mengerti, Tuhan tahu, Tuhan bertanggung di dalam kehidupanmu. Pencobaan-pencobaan yang datang tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan dengan tepat pada waktunya akan menolong engkau. Setiap kita camkan firman Tuhan ini baik-baik, nama Tuhanlah yang kita permuliakan. Kita berdoa, terpujilah namamu ya Bapa, Allah yang setia, yang di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami mengerti akan penderitaan yang kami alami, oleh karena mempermuliakan namamu, oleh karena di dalam kasih-Mu, oleh karena di dalam penyertaan-Mu dan dalam kesetiaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bagian umat-Mu yang Tuhan pilih sebagai orang-orang yang layak menerima keselamatan oleh karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas semuanya ini. Mulai saat ini Tuhan, kekuatan Tuhan terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Hikmat Tuhan terus menyertai kami. Nama Tuhan yang kami permuliakan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap penderitaan kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada. Nama Tuhan dipermuliakan oleh mereka dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di sekeliling mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus,
di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.